Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah firman Tuhan. Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Renungan kita, Kristus adalah pusat hidup manusia baru. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang sudah mengenal dan menerima jalan keselamatan ataupun jaminan keselamatan dalam Yesus Kristus, disebut sebagai manusia baru, disebut sebagai ciptaan baru. Kehidupan di dalam Kristus sudah berpindah dari maut kepada hidup, sebagaimana Yohanes 5 ayat 24. Kehidupan kita sudah berbalik arah. Dahulu mengarah kepada dosa, sekarang mengarah kepada Kristus. Namun bagaimana laju kehidupan kita bisa berubah arah ke pola hidup yang baru? Sebab selama ini hidup kita sudah terprogram, sudah begitu terbiasa berkecimpung dengan pola hidup lama. Maka kita tidak bisa mengubah paksa roda kemudi yang sudah berjalan secara otomatis hanya dengan melakukan tindakan atau usaha kita sendiri. Kita membutuhkan peran Roh Kudus yang mengubah arah hidup kita, yang mengubah cara berpikir kita, pola pikir kita. Itulah yang disebut dengan metanoia, berubah arah, berbalik arah. Tetapi sekali lagi, itu adalah karunia atau pertolongan dari Allah Roh Kudus yang boleh mengarahkan kita kepada kehidupan yang baru yang berpusat kepada Kristus. Dulu berpusat kepada aku, dulu fokusnya adalah diriku, sekarang fokusnya diubah dan diarahkan kepada Kristus. Gaya dan pola hidup manusia lama kita memang harus ditanggalkan dan diganti dengan gaya dan pola hidup manusia baru yang akan kita kenakan sebagaimana bacaan kita Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Tapi sekali lagi, perubahan ini tidak dilakukan dengan paksa atau karena terpaksa, tetapi merupakan pancaran hidup baru yang keluar dengan sendirinya dari hati yang rela, yang sudah terlebih dahulu diubahkan oleh Roh Kudus. Perubahan yang didasari dan diawali dengan mau belajar dari Kristus, mendengarkan Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Perwujudan keluar dari dalam hati yang mengasihi, yang selalu ingin menyenangkan dan memberikan yang terbaik bagi yang dikasihi. Siapa yang kita kasihi? Tentu pertama adalah Tuhan Allah, lalu kemudian mengasihi sesama seperti diri sendiri. Maka dengan demikian, tidak ada lagi sungut-sungut ketika kita menyerahkan hak-hak kita kepada Kristus, apapun yang sebetulnya tidak kita sukai, tetapi kalau Tuhan menghendakinya akan kita lakukan dengan sukacita, karena yang terutama bagi kita adalah menyenangkan dan memuliakan Dia yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Dengan Yesus selalu ada di hati kita, ada ketundukan yang manis dalam diri kita untuk selalu mengikuti perkataan dan perintahnya.
Ada kepekaan yang makin tajam untuk mengenali apa yang berkenan di hatinya. Dan apa yang tidak disukainya, itu yang akhirnya kita singkirkan. Juga ada kelembutan hati yang tulus untuk ditegur dan dikoreksi ketika kita kedapatan tidak setia dan hidup kita kurang melekat kepadanya. Dan kemudian ada gairah yang tidak pernah padam untuk kita rindu semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Dia. Maka sesungguhnya kehidupan manusia baru yang berpusatkan Kristus adalah kehidupan cinta kasih yang sangat indah dan penuh sukacita. Jadi mari kita menjadikan Kristus menjadi pusat seluruh kehidupan kita. Ataukah mari kita merendahkan hati dengan segala ketundukan dan ketaatan kepada Kristus yang adalah Tuhan kita. Mengaku Yesus sebagai Tuhan berarti kita mau memberi diri, dipimpin atau taat kepada perintahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Renungan hari ini mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang harus tunduk taat dan hidup berpusat kepada Kristus Yesus Tuhan. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami supaya kami tetap di dalam ketaatan dan dalam kerendahan hati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.